Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah, para orang tua, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya hormati sahibul bait Bapak Ahmad Junaidi dan juga keluarga besar almarhum Bapak Sohin bin Tungku dan almarhumah Ibu Rumnah binti Saman, yang pada malam hari ini dihaulkan. Kita doakan mudah-mudahan para arwah yang dihaulkan senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima seluruh nilai amal ibadahnya, dan tentunya kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Para ormas jajakan Nusantara, para hadirin jamaah majelis haul yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini sama-sama kita duduk di majelis ini dalam rangka mengiringi doa orang-orang yang dihaulkan. Malam hari ini kita doain insya Allah semua yang hadir akan mendapatkan cucuran rahmat, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, haul itu maknanya adalah memperingati 1 tahun orang yang telah berperang ke rahmatullah. Kenapa ini dihaulkan? Yang pertama, zikrul maut. Ketika kita hadir di majelis haul adalah mengingatkan kita tentang kematian. Karena tidak ada satu orang pun yang tidak mati. Semuanya pasti apa? Mati. Hari ini kita bisa silaturahmi, hari ini kita bisa duduk bersama, hari ini kita masih bisa makan, besok belum tentu. Siapa yang dijemput oleh malaikat Israel kita nggak tahu. Karena Israel setiap hari, setiap saat ngiter terus, dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat. Tinggal siapa di antara kita yang duluan? Karena semuanya pasti mati. Oleh karena itu para bapak dan ibu, berapa kali kita dalam sehari ingat mati? Kalau nggak ingat mati pak, itu namanya bukan orang cerdas. Mati kayaknya lama gitu pak ya.
itu bukan orang cerdas. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ayyul mu'min aqyas? Ya Rasulullah, mukmin mana yang paling cerdas? Kata Nabi apa? Aksaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak ingat mati. Itu mukmin yang paling cerdas. Bapak-bapak, saya tanya, dalam sehari berapa kali ingat mati? Jarang apa kagak ingat? Nah, berarti kalau kagak ingat belum apa? Belum cerdas. Justru orang yang cerdas adalah orang yang ingat mati. Kenapa Nabi sampai mengatakan demikian? Karena setiap saat, Pak, orang pasti datang mati. Kalau kita nggak ingat mati, susah jadinya, Pak. Kagak melakukan kebaikan. Makanya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali, beliau pesannya apa? Anggap pada hari ini hidup kita terakhir. Selalu begitu, Pak. Hari ini kita duduk bersama-sama di majelis ini pertemuan kita terakhir. Tadi kita sholat maghrib, sholat isya terakhir. Belum tentu maghrib besok kita ketemu. Begitu nggak, Pak? Makanya suruh ingat mati. Mudah-mudahan, Pak, ya, dengan haul ini membangkitkan emosi kita tentang kematian. Kira-kira kalau besok kita mati, apa yang kita bawa? Kalau besok kita mati menghadap Allah, kita kira-kira matinya seneng apa sengsara, apa husnul khotimah, apa sul khotimah? Nah, ini tergantung kita. Oleh karena itu makanya Nabi suruh apa? Sering-sering ingat kematian. Nah, haul ini yang diselenggarakan oleh keluarga besar almarhum dalam rangka supaya kita semuanya ingat mati. Karena tidak ada orang yang tidak mati. Mati itu pulang kampung, mati itu menghadap Allah, mati itu kembali ke alam akhirat, dan kita nggak akan kembali lagi ke dunia. Makanya kalau kita udah nggak pulang lagi, ya Pak, ya, apa yang kita mau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah dalam Al-Quran surah Kahfi ayat 110, ayat terakhir, di mana kata Allah apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang pengen ketemu Allah, Pak, pengen ketemu Allah enggak? Cepat apa lama? Hah? Buru-buru apa lama? Taran-taran tanya. Si banyak utang. Jadi kata Allah, barang siapa yang ingin ketemu Allah, semua orang, Pak, pasti pengen ketemu Allah, pasti. Nabi Musa aja, Pak, waktu hidup, ya Allah, bagaimana saya biar bisa berjumpa denganmu? Kata Allah, Musa, engkau tidak akan mampu ketika bertemu denganku. Masih penasaran, Pak. Naik ke Gunung Sinai namanya, di Mesir, Pak. Pengen ketemu Allah, belum sampai ngeliat, Pak, itu gunungnya sudah goyang sampai Nabi Musa pingsan. Berat orang bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mati, Pak,
hanya bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kira-kira kalau kita mati, Pak, ketemu nggak sama Allah? Nah, itu pertanyaannya, Pak. Udah mati, ketemu apa enggak? Makanya dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ini ayat 110 kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa orang yang pengen ketemu Allah, kata Allah syaratnya 2. Falyamal amalan sholihah. Kerjain amal soleh. Tuh, Pak. Syarat ketemu Allah bawa amal soleh. Jadi walaupun kita mati, Pak ya, tapi enggak amal soleh yang kita bawa, belum tentu ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah kasih syarat dalam ayat ini. Orang yang pengen ketemu Allah, kata Allah, falyamal amalan sholihah, kerjakan amal soleh. Hanya orang-orang yang punya amal soleh, dialah yang akan bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya tanya, Bapak pengen ketemu Allah? Pengen, Pak? Pengen. Syaratnya apa? Kerjakan amal soleh. Jadi kalau belum punya amal soleh, walaupun kita mati, belum ketemu siapa? Allah. Makanya dalam kitab Bidayatul Hidayah, Pak, Bidayatul Hidayah, bukti nanti kita di akhirat deket apa jauh melihat Allah, deket apa jauh melihat Allah, Pak. Sama kayak Bapak begini nih, melihat ke panggung utama, deket apa jauh. Nanti di akhirat, Pak, kita akan bisa melihat Allah deket apa jauh. Dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan apa? Tergantung pagi-pagi apa lama-lama datang ke masjid pada hari Jumat. Ukuran itu, Pak. Jadi kalau hari Jumat datang pagi-pagi, udah datang ke masjid, maka dia nanti di akhirat paling depan bertemu dengan Allah. Wah, itu ya, Pak ya. Udah Allahu Akbar baru apa? Nyampe. Makanya ada orang datang Jumat itu, Pak, yang paling pertama datang pahalanya sama dengan dia korban onta. Terus orang yang di bawahnya lagi sama dengan dia korban sapi. Di bawahnya lagi sama dengan dia korban kambing. Kalau masih ngulur lagi, Pak, sama dengan dia korban ayam. Kalau udah mau azan baru datang, sama kayak dia korban apa? Telur. Kalau telurnya soang apa? Alhamdulillah. Telur kutu. Udah telur kutu, kutunya tembuhuk, Pak ya. Udah agak netes. Artinya para bapak hari sekalian, syarat orang pengen ketemu Allah udah di akhirat, Pak, itu sangat tergantung pagi-pagi atau dia terlambat datang ke masjid pada hari Jumat. Tuh, Pak, makanya saya tanya tadi, pengen ketemu Allah. Nah, berarti kalau datang ke masjidnya udah azan, Pak ya, apalagi udah qomat, apalagi kagak datang pisan ya, Pak ya. Ini mah hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat sama, Pak ya. Bagaimana Bapak mau memperjuangkan agama Islam? Orang muslimnya aja udah nggak ngormatin hari rayanya. Orang muslimnya aja sudah kagak memuliakan hari Jumat, Pak. Maka dalam kitab itu disebutkan tadi gitu. Jadi kalau pengen kita ketemu Allah paling depan, buktikan orang itu berpagi-pagi atau terlambat datang ke masjid pada hari Jumat. Makanya dalam kitab itu, Pak, ada sholat sunat tahiyat masjid. Berapa, Pak? Berapa rakaat, Pak, sholat sunat tahiyat masjid, Pak? Pak, berapa rakaat sholat sunat tahiyat masjid? 2.
kalau kata kita. Tapi kata Syekh Imam Ghazali 4, Pak. Beliau datang ke masjid, sholat sunat tahiyat masjid 2 rakaat salam. Naik lagi sholat sunat tahiyat masjid 2 rakaat salam. 1 rakaatnya setelah baca surah Fatihah baca kulhu 50 kali. Berarti 2 rakaat berapa, Pak? 100. 4 rakaat 200. Bayar 200 kulhu. Kalau pengen ketemu Allah. Ini boro-boro tahiyat masjid, Pak ya. Jumatnya aja masih di mana? Di mana-mana, Pak ya. Ini yang disebut Nabi, orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali, hukumnya apa? Kafir. Sengaja tuh, Pak, sengaja. Bukan kayak corona kemarin, bukan. Nah, ini sengaja. Artinya kalau kafir, Pak, orang ini nggak bakalan bisa ketemu Allah. Kalau kafir nggak bakalan bisa masuk ke dalam surganya Allah, nggak bakalan. Makanya malam hari ini, Pak ya, kita datang haul ini mengingatkan kita kalau kita pasti posisinya seperti almarhum ini akan dihaulkan. Itu syarat pertama, Pak ya. Orang yang ingin ketemu Allah syaratnya adalah mengerjakan amal soleh. Apa itu, Pak, amal soleh, Pak? Pak, puasa amal soleh enggak? Pak, puasa amal soleh enggak? Amal soleh kalau puasanya sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Pengen kaya, puasa seminggu nggak makan-makan, Pak. Nah gitu ya. Itu puasa bukan amal soleh, Pak. Walaupun namanya apa tuh? Puasa. Jadi yang amal soleh itu ibadah yang sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Tapi kalau ada ibadah yang tidak sesuai Nabi ajarkan, walaupun itu kelihatan baik, bukan disebut amal soleh. Banyak orang, Pak ya, puasanya marajin, tapi puasanya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang yang kayak gini tidak akan bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua, apa kata Allah? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Orang yang ingin ketemu Allah, kata Allah, jangan engkau sekutukan Allah dengan apapun. Jangan engkau sekutukan Allah dengan apapun. Tempo hari, Pak, ada orang datang ke rumah saya. Dia bisa nunjuk orang itu, tunjuk, diam lu, diam itu orang, kagak bergerak, pingsan lu, pingsan, terus tidur lu, tidur, Pak, tunjuk doang, ya kan? Sampai dites, nih betis saya diangkat, coba angkat betisnya kayak itu, kagak kuat ya, berat banget. Terus coba kata kayak nunjuk dah, gitu ya. Saya tunjuk, jatuh lu, jatuh, Pak. Ya kan, luar biasa itu, Pak ya. Mau nggak saya kasih ilmu itu, katanya. Kata orang itu, nanti saya buatin hizib, hizibnya ditulis, digantung di rumah. Begitu katanya, Pak. Nah, itu namanya tuh, Pak, musyrik. Kalau orang percaya, Pak, selain kepada Allah, ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, infak kita, semua nggak ada harganya, semua nggak ada nilainya, habis di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain, Pak ya? Orang kuat di dunia tapi mengalahkan akidah kita. Nah, ini berbahaya, sangat berbahaya, Pak. Kata kali kagak ada syaratnya, Pak ya. Orang itu ngasih enak juga tuh. Saya bilang minta ini sama minta ini dah. Minta kalau ada maling nemplok di rumah saya tuh. Nah itu enak, Pak ya. Dia lagi maling nemplok aja. Ada katanya.
Syaratnya banyakan lagi, Pak. Jangan dah. Lebih baik kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini jangan sampai, Pak, gara-gara kita pengen dianggap hebat, gara-gara kita pengen dianggap kuat, pengen dianggap segalanya, akhirnya kita kalahkan akidah kita. Nah ini pesan Allah, tidak akan bisa ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia-sia, Pak, sia-sia. Semua nilai ibadah kita sia-sia. Makanya malam hari ini, Pak, ya, kita haul supaya membangkitkan emosi kita bahwa kita semua pasti akan mati. Ketika kita mati, apa yang kita bawa? Apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena orang sekarang, Pak, jarang orang umurnya sampai tua, jarang. Ya, apalagi lagi Omikron begini, kelepek-kelepek mati ya. Mungkin bapak-bapak udah tahu kemarin tuh di Al-Iman ya, di Kober tuh, bapak apa tuh lagi beli obat palanya pusing. Nah, Pak Uban ya, tuh masih di warung, Pak ya, masih di warung, masih beli obatnya belum diminum udah, Pak. Nah, kelepek-kelepek, artinya udah deket, Pak, tuh Pak mati. Jadi gampang sekarang, Pak, orang mati. Makanya kalau kita mati besok, Pak ya, besok apa yang kita akan bawa? Apa amal yang menemani kita? Terutama amal kita di dalam kubur, Pak ya. Kalau ditanya marabbuka, sekarang Bapak hafalin apa? Tapi ketika kita udah di dalam kubur belum tentu. Maka tadi Ustaz Komar baca, Pak, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan ketika saya sedang menghadapi sakaratil maut. Mudahkan. Itu doa, Pak, dibaca dari awal, Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikan kami keselamatan agama. Wal afiyata fil jasadi, sehatkan jasad kami. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Ya kan? Wa taubatan qablal maut, ya Allah, taubat sebelum maut. Wa magfiratan ba'dal maut, ampun ya Allah sesudah mati. Wa rahatan indal maut, istirahat ketika kita sedang dalam mati tadi itu, Pak, dalam kuburan. Makanya di ujungnya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah, mudahkan ketika saya sedang menghadapi sakaratil maut. Bagaimana, Pak, caranya supaya kita sakaratil maut yang kita ucapkan bukan kata lain kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang tidak ada orang yang tidak bisa itu. Bapak semua bisa itu sekarang. Tapi belum tentu ketika kita sedang menghadapi sakaratil maut. Makanya supaya lisan kita gampang, Pak, lidah kita mudah mengucapkan la ilaha illallah, sering-sering dibaca itu tahlilnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Minimal sehari 1000, Pak. Supaya apa? Lisan kita ketika menghadapi sakaratul maut gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya bapak-bapak, kalau ada orang mati kita disuruh apa tuh? Tahlil. Bukan hanya kita doain orang yang mati saja, Pak, tapi dengan hadirnya kita ke majelis tahlil, hadirnya kita ke majelis haul, dalam rangka membiasakan lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini datang tahlil, nyampe depan tahlil, nyampe di majelis tidur, Pak ya, tahlilnya, Pak ya. Padahal itu fungsinya memudahkan lisan kita biar gampang ketika sakaratul maut. Maka kata Nabi apa? Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah faqad dakhalal jannah. Siapa orang yang di ujung akhirnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jaminan dari Nabi pasti masuk surga.
Pengen Pak masuk surga? Pengen banget. Nah, salah satu supaya kita bisa terbuka itu Pak pintu surga dengan apa? Dengan kita selalu membiasakan diri la ilaha illallah. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, nah itu makna haul yang pertama. Apa? Zikrul maut, yaitu mengingatkan kita kematian. Jadi kita harus bilang Pak, besok belum tentu kita hidup. Makanya tidak ada satu saat pun yang kita sia-siakan. Kemudian yang kedua Pak, haul ini adalah birrul walidain. Ciri-ciri orang berbuat baik sama kedua orang tuanya. Ini Pak Ahmad Junaidi, alhamdulillah Pak ya. Jadi kalau malam hari ini kita diundang Pak Ahmad Junaidi Pak untuk acara haul dalam rangka membuktikan kepada keluarga, membuktikan kepada anak-anaknya, nanti gua kalau mati lu haulin. Gitu Pak. Ya, makanya kata Nabi, birru aku tabirru abna aku. Kalau kamu bisa berbuat baik sama kedua orang tua kamu, pasti nanti anak-anak kamu akan melakukan yang sama. Makanya ada satu riwayat begini Pak. Seorang sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal dunia. Apakah saya masih bisa berbakti sama orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Kata Nabi, bisa. Dengan apa ya Rasulullah? Yang pertama, as-salatu alaih. Berbakti kita kepada kedua orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kata Nabi yang pertama, as-salatu alaih, sholatin. Ini kadang-kadang Pak ya, orang tua mati, anaknya kagak bisa sholat Pak. Jadi yang nyolatin orang lain. Anaknya di mana? Di depan masjid nungguin sendal ustaz. Ya Pak ya. Padahal itu pesan Nabi. Makanya bapak-bapak kudu belajar bagaimana sholat jenazah. Supaya apa Pak? Supaya nanti orang tua kita meninggal, kita paling depan Pak mensolatkan orang tua kita. Dan itu pesan Nabi. Dan itu bakti kita kepada orang tua kita. Jangan sampai Pak ya, orang tua kita mati, kita kagak bisa sholatnya Pak. Maka pesan Rasulullah yang pertama, as-salatu alaih, sholatin. Yang kedua dari sholat ini Pak adalah gantiin Pak sholat-sholatnya. Orang pasti punya utang sholat Pak ya. Punya nggak Pak? Nah, kengkean Pak ya kan? Siapa yang mau bayarin Pak utang sholat kita kepada Allah? Padahal Nabi sudah jelas, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Amal yang paling pertama ditanya, dihisab di hadapan Allah adalah apa? Sholat. Itu yang pertama Pak. Bukan lu rajin tahlil kagak, lu rajin haul kagak, lu rajin sedekah apa kagak, bukan. Tapi yang paling pertama ditanya oleh Allah kepada hambanya adalah sholat. Makanya kata Nabi, fa'in sholahat sholahat kullu. Kalau sholatnya bagus, amal yang lain pasti ikut apa? Bagus. Bagaimana Pak kalau kita sering ninggalin sholat? Kita punya utang sholat begitu banyak. Boro-boro mau ganti utang sholat orang tua kita Pak ya. Utang sholat kita sendiri juga masih apa? Banyak. Mumpung kita masih hidup, segera dibayar. Bayar. Kapan Pak bayarnya? Kalau orang ganti sholat Pak, kapan baik boleh? Kapan aja boleh. Habis sholat subuh, Bapak sholat lagi, sholat subuh yang utang, boleh. Habis sholat zohor lagi, bayar utang yang kedua, boleh. Pagi boleh, siang boleh, malam boleh, kapan aja boleh. Yang penting bayar itu utang sholat kita. Kalau kita udah mati Pak, boro-boro anak bini kita mau gantiin sholat kita yang kita tinggal, dia juga masih punya banyak apa? Utang.
Makanya mumpung kita masih bisa napas, Pak ya, bayarin. Bapak catat tuh, sejak kapan nih gua ninggalin sholat? Berapa puluh sholat yang udah gua tinggal? Nah, ya Pak ya, daripada Bapak nanti ditagih di akhirat, udah nggak bisa bayar, anak di dunia nggak bayarin, bini nggak ada yang bayarin, kita tanggung jawab sendiri. Boro-boro kita lulus, Pak, kalau sholat kita masih banyak utangnya. Makanya besok dicatat, Pak, di rumah berapa sholat kita. Yang ringan, Pak, yang ringan, Pak ya, setiap hari sholatnya 2 kali, Bapak. Subuhnya 2 kali, zohornya 2 kali, asarnya 2 kali gitu, Pak. Jadi kalau yang kedua, usolli fardhu subhi rakaataini qodoan, nyebutnya qodoan. Ya, kalau yang pertama usolli fardhu subhi rakaataini adaan, gitu Pak. Karena ditunaikan di dalam waktunya. Kalau yang kedua qodoan, kita ganti tuh salat-salat kita. Nungguin orang lain bantu ganti, Mak, nggak bakalan, Pak. Jangankan orang lain, Pak ya, kita dah punya bapak, punya emak. Pernah Bapak gantiin sholat Bapak? Pernah nggak gantiin sholat emak kita? Nggak bakalan, nggak pernah, Pak. Padahal ada tuntunannya, Pak. Makanya kata Nabi, orang yang berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, as-salatu alaih, gantiin sholatnya, gantiin, bayar. Kesian, Pak, orang tua yang sudah di alam kubur masih punya utang sholat begitu banyak. Nauzubillah. Nah inilah haul, Pak. Jadi kalau haul begini, Pak ya, pulang ntar tinggal dihitung dah. Bukan utang sama manusia doang, Pak, disuruh bayar. Utang sama Allah lebih berhak. Boro-boro kita pengen ketemu Allah, Pak. Bapak kalau utang sama orang, berani nggak ketemu sama orang yang kita ngutangin? Yang lewos be, Pak ya. Malu ketemu, gue belum bayar. Paling-paling, ya Allah gue maafin gue ya, gue belum sempat pisan buat bayarnya. Paling begitu, Pak ya. Tapi yang dibutuhkan adalah dibayar itu hutang. Makanya bismillah, Pak, dicatat satu-satu. Paling banyak kira-kira dari 5 waktu, sholat apa yang sering paling banyak ditinggal? Oh, subuh, Pak ya. Ya kan? Itu yang harus kita bayari satu-satu. Sebelum Israel datang menjemput kita. Kalau Israel udah datang, Pak ya, nggak bakal. Makanya kan ada cerita begini, Pak. Dulu Nabi Sulaiman ketika mau dicabut nyawanya, dia bilang sama Israel, ya Israel, nanti kalau engkau mau nyabut nyawa saya, bilang dulu. Tuh, enak gak, Pak? Enak, siap-siap, Pak ya. Baik, kata Israel, saya akan bilang ketika saya akan menyabut nyawa kamu. Tahunan panjang, Pak. Datang Israel, ya Sulaiman, hari ini saya datang menyambut nyawa kamu. Kata Nabi Sulaiman, lah kapan Israel? Gue udah pesen, kalau datang mau nyabut nyawa, suruh apa? Bilang dulu. Apa kata Israel? Kamu lupa, Sulaiman, coba lihat, kepala kamu dulu hitam, rambut kamu hitam. Sekarang rambut kamu sudah pada apa? Putih. Jadi kalau yang palanya sudah putih, Israel udah di pala. Ya. Ustaz Komar lebih kok lagi. Ya. Jadi yang palanya udah berubah, Israel udah di mana? Pala. Dekat itu, Pak, udah dekat itu. Ya. Jadi kalau udah 2 warna, itu jangan ngidulin bae udah. Udah balik kemana? Ngulon, Pak ya. Tasbih, Quran, istighfar dibaca. Kalau udah rambutnya apa? 2 warna. Kata Israel, kamu lupa ya Sulaiman, dulu gigimu utuh, sekarang udah pada apa? Ompong. Ya Pak ya. Yang giginya udah ompong, malaikat Israel udah nyampe mana? Nah, gigi itu, Pak. Udah siap-siap. Dulu kulitmu mulus, sekarang udah pada apa? Keriput.
Ya kan? Dulu tenaga kamu itu kuat, kemana aja jalan kuat. Sekarang Pak, duduk begini aja blonjor. Ya Pak ya? Udah bosan diputer. Muter sini, muter sono. Asam urat, kolesterol Pak ya? Belum lagi gula. Berarti malaikat itu udah nyampe mana tuh? Kaki. Makanya tempo hari Pak, waktu lagi Guru Atak Ustadz Muhdi meninggal Pak ya, beliau meninggal katanya di kantor lagi ngambil air dispenser. Pas nyampe dispenser jatuh Pak, dibawa Pak, turun masih sadar, nyampe rumah selesai. Kenapa itu bisa jatuh Pak? Karena ruhnya Pak udah nggak ada di kaki, kaki udah nggak ada. Kan kalau udah cabut gitu Pak ya, cabut, yang hilang kan kaki dulu. Kalau roh Pak udah nggak ada di badan kita, itu lemes sudah, geplak begitu. Makanya orang sering jatuh. Itu ruhnya udah nggak ada di kaki. Jalan sedikit dari Atakwa sampai ke rumahnya ke Kali Abang Pak, selesai udah, cabutnya keluar semua. Nah jangan sampai begitu Pak. Besok Pak ya, pas kita lagi dicabut, kita belum apa? Belum siap. Di mana tuh Pak? Di kaki tadi. Malaikat udah di mana tuh? Di kaki. Nah ini artinya para bapak hari sekalian, ya, bahwa kematian itu sangat dekat dengan kita. Makanya Nabi suruh banyak-banyak ingat mati. Besok gua mati, besok gua mati, besok hari ini hidup alhamdulillah, hari ini hidup alhamdulillah. Gitu Pak ya. Makanya kemarin waktu lagi taklim di malam Sabtu di tempat saya itu Pak, pas saya bahasnya tentang adabun naum. Orang tidur itu harus bagaimana? Kata Imam Ghazali, kalau kamu tidur, pertama kamu suruh berwudu. Kalau kamu nanti dicabut nyawa kamu sedang berwudu, kamu mati husnul khotimah. Karena dalam kondisi berwudu. Yang kedua, suruh banyak istighfar. Yang ketiga, suruh berbaring seperti di liang lahat. Yang keempat, suruh nulis wasiat. Wasiat Pak, utang bapak di mana-mana ada enggak? Jangan sampai kita suami mati, anak bini nggak tahu kalau bapaknya utangnya selebar jagat. Ya Pak ya. Maka suruh tulis di bawah bantal. Ini utang saya mesti anu, utang saya mesti anu, utang saya mesti anu, begitu ya. Kalau orang mati Pak, orang mati utangnya belum dibayar, belum dilunasi, jangan berharap orang itu bisa masuk surga. Surga itu Pak menolak orang yang masih punya hutang, meskipun orang itu matinya mati syahid. Iya, kalau dia mati syahid saja Pak, dan dia masih punya utang, nggak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi itu Pak, Nabi nggak mau nyolatin jenazah yang masih punya utang. Makanya ada satu doa Pak, supaya jangan terlilit utang. Mau Pak doanya? Doa supaya tidak terlilit utang. Doa dari Nabi. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kalau yang pengen doa itu datang ke rumah saya. Bawa ayam putih, ayam merah. Ya Pak ya. Itu doa dari Nabi Pak. Nabi aja Pak, orang yang paling sempurna, orang yang tidak pernah punya hutang, masih berlindung sama Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari lilitan hutang. Berapa banyak Pak orang dililit sama utang Pak ya? Tidur nggak enak, keluar nggak enak, pusing, stres, ketemu sama yang itu malu Pak ya? Begitu nggak Pak? Makanya suruh berdoa sama Nabi supaya jangan dapat lilitan apa? Hutang. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, itu makna haul yang kedua. Suruh apa? Suruh sholat. Yang kedua apa kata Nabi? Suruh istighfar. Istighfar ini Pak, satu bacaan yang menghapus dosa. Jadi kalau kita memang banyak dosa Pak, dan kita merasa begitu banyak dosa kita, cara menghapus dosa dengan apa? Istighfar. Bapak istighfar sehari berapa kali? Pak, sehari istighfar berapa kali?
Ya, Nabi seistighfar sehari 100 kali, Pak. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 100 kali, Pak. Dalam rangka menghapus dosa-dosa kita. Nah, itu adalah kunci supaya kita bisa habis dosa-dosa kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu hadirin sekalian, oleh karena itu mari sama-sama kita beristighfar bersama, Pak ya. Mudah-mudahan majelis ini, Bapak duduk ke sini, Bapak hadir ke sini, betul-betul menghapus dosa-dosa kita. Semakin jauh rumah Bapak datang ke majelis ini, semakin besar pahalanya. Astagfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Wabil khusus Fatihah ini buat keluarga besar para almarhumin, almarhumat yang dihaulkan. Wabil khusus juga untuk Bapak Ahmad Junaidi. Mudah-mudahan terus bisa menjalankan acara semacam ini setiap tahunnya, Pak ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan meningkat acara yang selanjutnya.